Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah kita berjumpa kembali di seri podcast Pengadilan Agama Mentok. Hari ini alhamdulillah kita hadir tamu yang sangat istimewa bagi kami. Beliau ini kalau saya pribadi bahwa beliau ini adalah guru saya, mentor saya. Beliau ini juga aktif di berbagai bidang. Tapi saat ini putra daerah dari Bangka Belitung yang meniti karir dan sampai pada menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah seperti itu. Inilah yang terhormat Pak Dr. Iskandar M.Hum. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Pak Dokter sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini datang ke PM Mentok berarti udah kedua kali berarti Pak Dokter. Dua kali datang ke sini. Dan ini kedua kali juga kedua kali juga di podcast. Pertama sudah di podcast juga ya. Iya. Dari podcast juga. Sekarang jadi menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah. Bisa diceritakan sebentar enggak karirnya gimana nih? Jadi berkecimpung di dunia dosen akademisi ini udah lama atau kapan? Sudah cukup lama. Jadi saya datang ke Bangka di sekitar tahun 2002 ya, mulai start 2002. Dan itu saya menjadi dosen di sekarang Unpar. Unpar itu dulu STIH Pertiba. Nah, saya di situ diawali. Nah, kemudian saya juga mengajar banyak ya di perguruan tinggi swasta di Bangka Belitung ini. Jadi hampir semua perguruan tinggi saya pernah mengajar karena waktu itu yang berpendidikan S2 hukum Islam itu hanya saya sendiri gitu. masih langka pada saat itu. Berarti saat itu IAIN tapi sudah ada? Belum. Jadi IAIN itu hadir di tahun 2004, November 2004. Kemudian saya ikut mempersemai berdirinya juga Universitas Bangka Belitung. Ini saya juga mengajar di UBB, cuma sampai tahun 2009 kalau tidak salah karena waktu ya nggak kebagi. Pernah juga di Impact, jadi di perguruan tinggi di Abdi Nusa yang sekarang jadi Unaba. Jadi sudah lama saya jadi ya begitu. Masuk bergabung dengan IAIN sejak kapan? Saya sebetulnya di awal sudah bergabung, cuma menjadi pegawai negeri sipil itu pengangkatan tahun 2006. Jadi tesnya 2005. Tes 2005. Pengangkatannya 2006. Saat itu sudah IAIN langsung atau? Oh belum, masih STAIN. Nah, makanya hari ini kan banyak kata-kata keren itu kan STAIN, sebenarnya sudah berubah jadi IAIN. Harapannya berubah bisa menjadi UIN. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Itu yang dikejar dengan jumlah profesor kita dan tinggal lagi menambah prosodi. Saya yakin bisa nanti insyaallah. Memang harus menjadi UIN itu harus ada berapa profesor kita harus punya? Kita sudah cukup sebetulnya ya dari 5 profesor itu nanti dan ini ada proses 1 orang lagi. Oh gitu. Mungkin tahun ini GB-nya keluar gitu kan. Karena nanti sepertinya kita ini ada semacam setiap tahun akan melakukan profesornya. Karena tahun depan itu ada beberapa teman yang sudah mulai siap-siap untuk diajukan ya itu insyaallah. Mudah-mudahan Pak Dekan juga secepatnya. Amin insyaallah. Gelar profesornya. Ya, itu. Karena memang gelar akademik tertinggi itu di profesor. Di profesor ya akademik tertinggi. Kalau dari akademisi S3 udah selesai. Sudah selesai. Jenjang ininya ya, pembelajaran formal ya. Formalnya. Tapi tertingginya adalah profesor. Ya itu jabatan akademik ya. Jadi di kita memang agak sedikit berbeda Pak Ketua ya. Jadi untuk bisa lektor kepala misalnya. Jadi lektor kita punya asli ahli, lektor kepala, nanti menurut besar. Nah ketika mau di lektor kepala antara lektor dengan lektor kepala itu syaratnya harus doktor. Jadi doktor dulu baru bisa lektor kepala gitu kan. Nah ini memang ada proses gitu kan. Ya. Susah nggak jadi harus sampai ke profesor itu ada syarat-syarat tertentu? Sebetulnya ya ada syarat tertentu ya seperti di guru besar itu kita wajib Scopus namanya jurnal itu sudah. Oh jurnal Scopus. Ya kalau di lektor kepala itu cukup Sinta 2. Kalau rambut harus kayak gitu tuh harus hilang di atas dulu tinggal bawah. Nggak perlu ya. Bila perlu itu masih utuh. Oh masih utuh. Ya kebayangan kita gitu ya kalau sudah profesor itu selalu ya packagingnya seperti itu kan istilahnya. Tetapi sudah berubah hari ini jadi kita mungkin teman-teman akan melihat bahwa jabatan akademik seseorang mulai tidak tertampakkan gitu. Kenapa? Ya itu tadi yang penting kan ilmunya.
Dulu harus kokoh betul gitu kan. Tapi hari ini saya lihat ada beberapa dosen saya khususnya mereka seperti tidak nampak bahwa itu adalah profesor loh. Masih muda dan kemudian dalam pergaulan mereka juga santai, relax aja gitu kan. Dan itu yang mungkin perubahan-perubahan itu yang perubahan sekarang ya. Karena mungkin zaman generasinya kan berbeda ya. Jadi generasi hari ini adalah yang milenial yang mungkin pola pendidikannya berbeda. Itu yang merubah mungkin pola teman-teman yang sudah GB ini dan latar kepala juga sudah mulai berubah cara komunikasi gitu kan. Kalau dulu mungkin susah banget ketemu. Hari ini kan komunikasi kita cukup, Bapak ada waktu kapan, jam berapa kan begitu komunikasi itu sudah. Tapi memang zaman kita kuliah dulu mungkin dibandingkan ya. Mungkin saya juga kuliah di tahun, kalau saya seharusnya angkatan kuliah itu tahun 98, tapi baru bisa kuliah di 2001. Ya kita melihat dosen itu yang memang ya maaf ya, ini agak kaku lah sebenarnya, karena memang ya sudah senior segala macam. Kalau sekarang kan rata-rata enjoy ya, rata-rata kan berubah style ya. Tadi kata saya tadi bahwa kata Pak Dekan tadi bahwa profesor tidak harus syaratnya harus rambut juga harus gugur kan. Seperti itu. Kalau kita kan dulu mikirnya gitu, ketika profesor wah udah beda kan ya. Udah sedikit gitu. Udah banyak karena terlalu banyak berpikir akhirnya hilang rambut. Tinggal di belakang saja. Kalau suka duka menjadi dosen, gimana tuh cara menjadi dosen? Nah, ini yang menarik ya. Jadi kadang-kadang kita tuh begini, mahasiswa itu janji mengirimkan pesan kepada kita, menanyakan kita gitu kan. Ini yang dukanya ini sebetulnya kan. Sudah janjian di kampus, bimbingan, terus mahasiswa ditunggu gak datang. Wah ini yang luar biasa gitu kan. Nanti kita sudah pulang, besoknya kita terlambat datang ke kampus, nanya kita itu. Ini luar biasa. Ada yang menarik sebenarnya yang saya lakukan selama ini, Pak Ketua. Ketika mahasiswa hilang dari peredaran, ini saya betul. Kalau hilang peredaran berarti sudah semester tinggi berarti? Ya sudah injury time sebetulnya. Injury time. Nah ini yang saya lakukan beberapa tahun terakhir ya Pak Ketua, dan di awal-awal saya jadi ketua jurusan waktu itu masih setahun, saya lakukan, tapi tidak semasif yang akhir-akhir ini gitu kan. Saya sampai ke pelosok ya, nyari orang tuanya itu, ketemu orang tuanya gitu kan. Dan ini sedihnya ketika mahasiswa itu saat ketemu dengan orang tuanya itu harapan orang tuanya cukup tinggi ya. Ya sangat pengen selesai cepat, tapi anaknya kok ditanya sampai mana gitu kan. Ternyata anaknya ini banyak yang tidak jujur dengan orang tuanya. Nah di situ saya sedih. Satu hal prinsip saya sebetulnya adalah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini, ya kita zero drop out sebetulnya gitu. Maka saya cari betul mereka sampai ke rumah mereka gitu. Oke. Nah, kalau rata-rata nih, kenapa sampai mahasiswa sampai hilang seperti ini rata-rata? Permasalahan yang terbesar ini kenapa? Malas ya. Kemudian kondisi hari ini kan handphone ini virus, saya pikir ya, virus bagi mereka yang asik dengan gamer itu. Nah, asik dan tidak tahu dan kiri kanan. Tapi ketika kita hubungi kemudian dia tidak merespon, itu salah satunya. Nah kita salah satu yang seperti itu sudah bisa deteksi ini ada masalah dengan pribadinya gitu. Nah kemudian mereka tuh sudah selesai mata kuliah, kemudian tinggal penelitian berarti ya? Iya, kadang-kadang sudah 3 bab. Jadi yang terakhir itu 2023 Pak Ketua, itu yang saya sempat shock juga gitu melihat bahwa dia sudah 3 bab, kemudian ketemu dengan dosennya, diminta untuk perbaikan, entah kenapa dia pulang gitu, dan pulang ke Tanjung Pandan bukannya di Pulau Bangka gitu. Nah saya cari lacak, kemudian karena sudah kehilangan 2 bulan waktu ya, dan saya maksud kita kalau itu hanya karena tidak bisa memperbaiki, bisa pikir komunikasinya bermasalah mungkin dengan dosen pembimbing, ya bahasa Bangkanya merajuk lah, gitu. Tapi saya datangin itu Pak Ketua, dan ketemu dengan orang tuanya, ngobrol, yang bersangkutan juga, dan saya berikan jaminan bahwa ini harus selesai pada bulan sekian. Kita alhamdulillah selesai. Luar biasa. Dan berarti jemput bola. Karena saya melihat orang tuanya ini kan buruh harian. Buruh harian, ibunya ini tidak ada pekerjaan, tapi keinginan orang tuanya untuk menyelesaikan anaknya studinya luar biasa. Ini kan teringat dengan saya sendiri Pak Ketua. Saya berangkat dari kampung
Saya lahir di kebun, kemudian proses sekolah dari kebun ke kampung. Ini ketika saya memegang jabatan, saya tidak ingin orang tidak selesai kuliah. Betul. Saya pikir ini penting karena orang tua saya sudah mendidik saya seperti ini hingga studi saya pun selesai didoakan gitu. Ya, betul. Dan saya tidak ingin ketika itu terjadi dengan orang di depan saya dan selesai kuliahnya itu jangan sampai seperti itu terjadi. Ya apalagi gini, Pak, kan memang ya kita orang kampung kadang ya. Orang kampung ini berpikirnya ketika orang tua menyekolahkan menguliahkan anaknya, dia nggak ngerti kadang kalau semester ini semester berapa, segala macam nggak ngerti kan? Betul. Bahwa bayaran tertinggi bagi orang tua ini ketika wisuda. Betul. Dia nggak tahu anaknya mau semester berapa, nggak tahu kan? Nah ini memang kadang-kala anak-anak yang kadang-kala mengkhianati kepercayaan ini. Yang ini yang kategori kena sidak oleh Pak Ikan. Oh iya itu. Ya. Saya cari itu sampai ke rumahnya itu. Karena nanti kalau Pramarian yang melihat podcast ini mungkin dia akan merasa saya termasuk salah satu yang diburu-buru. Buru-buru gitu. Berarti Pak Dekan ini selain dari ngajar, buser juga berarti. Mencari Tempur serbu. target operasi untuk menyelesaikan skripsi. Oke, lanjut. Terus ini Pak Dekan, kita kan hari ini mengantarkan anak PKL ya. PKL ini memang kita sudah lama, kita terus kerjasama kita ini sudah lama dilalui gitu. Dan kita juga ada MOU semacam. Sebenarnya output yang kita pinginkan dari PKL itu dari pihak kampus itu gimana nih Pak? Pinginnya itu seperti apa dengan adanya PKL? Jadi selama ini kan mahasiswa kita ini kan menerima teori ini. Teori itu biasa kita jalani baik hukum pidananya, hukum acaranya, persidangannya gitu kan. Tapi kan tidak pernah melihat sidang aslinya seperti apa. Ya kan? Apakah benar antara teori dengan praktek itu sejalan? Nah, kita coba dengan program magang ini mahasiswa bisa memahami antara teori dan praktek itu seperti apa. Apalagi dengan kondisi hari ini Pak Ketua bahwa perubahan-perubahan hukum yang luar biasa ini sebetulnya kami mengharapkan bahwa anak kami memiliki kompetensi, bukan hanya kompetensi dari akademiknya yang hanya teoritis tetapi juga di praktisinya. Nah ini dengan adanya mereka di praktik di pengadilan agama untuk ini dia bisa melihat penelitian itu seperti apa gitu kan, hakim itu seperti apa, kalau nanti jadi ketua pengadilan agama itu manajerialnya harus seperti apa. Nah ini harus dipelajari dengan baik. Kita berharap nantinya ketika mahasiswa melihat bagaimana penggugat dan tergugat didampingi oleh pengacara, mungkin dia punya niat nanti setelah ini pengen jadi pengacaranya itu, jadi lawyernya. Nah ini kita berharap anak-anak ketika dia magang mempelajari semua yang ada, jangan sampai nanti tidak mengetahui nanti karena ini waktu singkat 2 bulan. Jadi harapan kita di anak-anak PKL ini memiliki kompetensi yang betul-betul nanti pulang dari PKL sudah melihat gambar saya nih perlu fokus, saya pengen menjadi A, menjadi B, saya pengen menjadi hakim. Ketika menjadi hakim kan nanti saya yakin Pak Ketua akan menyampaikan kalau Anda menjadi hakim Anda harus kuasai ini atau ini. Dan itu adalah ilmu yang tidak didapat di akademis. Selama bangku kuliah, apalagi saya mengajar kan saya tidak ada di pengadilan, tidak pernah berajar segala macam. Nah ini yang kita harapkan. Dan kemudian output yang paling sangat penting itu adalah kami menemukan berbagai hal yang bisa dijadikan skripsi. Jadi hari ini mereka ini berada di posisi semester 6. Masuk semester 6. Jadi proses kali ini tanggal 8 kemarin sudah mulai pembayaran kuliah, berarti sudah mulai masuki semester 6. Karena pembayaran. Kalau anak-anak ini bisa menemukan masalah, kemudian pulang dari sini siap dengan segala sesuatunya, ada judul, kemudian rumusan masalah, dan syukur-syukur sudah dalam proses ini dibuatkan latar belakang lengkap dengan proposal. Pulang 1 bulan kemudian tujuan proposal, saya yakin Pak Ketua November wisuda. Kalau diikuti prosedurnya, karena saya melihat potensi Pak Ketua yang luar biasa. Kita pernah menjadi mitra yang sangat luar biasa. Ketika kita support, jadi. Nah semangat itu saya berharap anak-anak semua yang PKL hari ini mendengar apa yang kita sampaikan ini. Sesuatu yang kita targetkan dengan
capaian tertentu, yakin. Jadi kalau memang itu yakin kita lakukan, dan tidak akan mungkin saya akan uber-uber betul, buser tadi kan. Biar kejar-kejar biar harus selesai segala macam. Iya, tapi ingat bahwa kalau ingin berkarir di pengadilan agama, baik sebagai hakim, kan setiap tahun itu ada penerimaan. Itu waktu harapan kita jadi anak kita itu bisa punya kompetensi di akademik dan juga di praktik. Gitu. Ya, mudah-mudahan harapan Pak Dekan ini juga kami bisa mewujudkan karena dititipkan di kami dalam jangka 2 bulan ya seperti itu. Ya sebenarnya begini mereka, ketika mereka berhadapan langsung dengan real ya perkara segala macam, berhadapan dengan masalah jalan langsung segala. Kami juga berharap sebenarnya anak-anak ini bisa menemukan akar permasalahan yang sebenarnya, dan akar permasalahan ini yang selanjutnya bisa diteliti dalam bentuk akademisi kan seperti itu. Saya jujur Pak, kenapa saya seperti ini di PA Mentok, saya ingin memfasilitasi ini sebenarnya karena kita merasakan dulu kita kuliah nggak bisa mendapatkan fasilitas seperti ini. Betul ya. Nah makanya saya kadang-kadang berpikir bahwa jangan sampai adik-adik di bawah saya, ketika saya bisa berbuat lebih untuk mereka, saya berharap ini bisa menjadi bahwa oke lah, saya bisa berbuat untuk alma mater saya, adik-adik saya yang selanjutnya. Setidaknya mereka mendapatkan fasilitas yang sebenarnya, bisa mengetahui yang sebenarnya dan bisa on the spot, bisa belajar yang sebenarnya. Yang selanjutnya sesuai harapan Pak Dekan, mudah-mudahan bisa dinaikkan menjadi sebuah penelitian. Iya betul, itu yang harapan. Jadi dengan temuan-temuan hari ini, sebetulnya kalau anak-anak ini mengikuti prosedur yang diikuti dengan baik, ketemu karena kita punya perpustakaan, hasil putusan ada di situ semua. Tinggal lagi bagaimana memanfaatkan waktunya aja. Siap. Dan saya berharap nanti mereka ini ketika menemukan ini selalu kontak dengan penasihat akademiknya. Nah jadi walaupun mereka dibentuk mungkin kontak-kontak Pak, saya punya masalah begini, kalau saya teliti begini. Kemudian pesan saya nanti juga dengan Kaprodi, HKI maupun HES, usulan dari mahasiswa yang kebetulan praktikumnya ada di Pengadilan Agama Mentok itu tetap dilanjutkan, tidak usah diubah karena mungkin temuan tadi itu adanya di sini dan itu sudah mungkin perkaranya sudah ada. Iya, betul. Ini berarti yang praktek ini anak HKI sama hukum ekonomi syariah. Berarti hukum ekonomi syariah ini perdana. Nah ini tugas berat. Nah ini khusus anak HES ini untuk anak HES. Berarti kan anak HKI kan udah biasa ya, sudah bertahun-tahun ya sejak menjadi mitra. Untuk khusus anak HES sendiri ini Pak Dekan, gimana ini? Ini kan berarti pertama ya? Pertama. Alumni pertama. Iya betul. Pertama. Yang ingin di outputnya dari HES ini gimana? Jadi saya sebetulnya melihat bagaimana Pak Ketua menyelesaikan dulu di studi S2 ya. Magister ekonomi, kemudian di Bangka Belitung satu-satunya sepertinya begitu. Nah, kita berharap bahwa anak-anak kita ini dia memahami betul terkait dengan hukum ekonominya. Kalau HKI-nya kita sudah jelas ya, tapi ini kebijakan tentang hukum ekonomi syariahnya. Jangan sampai nanti anak-anak kita ini tidak memahami itu. Karena memang perkembangan hari ini saya nggak tahu di PA Mentok sudah ada berapa kasus ya yang mungkin sudah disidangkan. Dengan adanya ini kan punya kompetensi Pak Ketua dan pendampingan, karena kita ini kan banyak kasus-kasus kita itu kan persoalannya kan juga diangkat ya. Nah itu diangkat dan pendampingan hukumnya ini yang penting. Dengan mengetahui bagaimana sebetulnya kasus hukum itu sebetulnya bisa dipelajari dengan oleh anak kita dari sisi ekonomi syariahnya kan. Selama ini kan ekonominya konvensional ya. Ini kita coba dekatkan ke ekonomi syariah. Oke. Ya kalau kita bersyukur juga ini kebetulan di PA Mentok ini sudah ada 2 kasus. Dan satu kasusnya itu sampai kasasi. Sampai kasasi PMH, perbuatan melawan hukum. Satunya lagi memang ada gugatan sederhana, itu bisa diselesaikan melalui mediasi. Nah ini juga bisa menjadi proses mediasi itu. Betul. Bagaimana proses mediasi itu sehingga memunculkan kesepakatan perdamaian. Walaupun itu asalnya kan sengketa kontestasi juga itu. Tapi gugatannya karena bawa gugatan sederhana di bawah 500 juta maka dia hakim tunggal. Nah kenapa misalkan harus hakim tunggal? Ya kan karena ataupun ada hal yang lain kan. Jadi teman-teman seperti ini yang mungkin saya harapkan mahasiswa untuk mempelajari itu. Karena semakin kompleks pemahaman
mereka terkait dengan hukum, maka akan banyak hal-hal yang akan ditemukan mereka itu. Oke, siap. Berarti ada dua ya, berarti Iya, KKI dengan dan hukum ekonomi syariah. hukum ekonomi syariah. Dan hukum ekonomi syariah Perdana kita hari ini. Dan hebatnya lagi bahwa Pak Dekan langsung mengatakan Ya itu apresiasi kita ya hari ini, karena memang sama Pak Ketua. Jadi ketika ini harus menjadi pilot project selesai cepat, kita harus turun langsung. betul. Mengawal, dan saya sampaikan kemarin kita rapat manajemen di hari 2 hari yang lalu ya, Selasa itu. Jadi kita sudah punya target 2025 ini seperti apa, dan teman-teman di Kaprodi sudah mendengar dan sudah menjadi keputusan kita bersama bahwa yang PKL 2026 Januari maksimal semuanya harus selesai. Ya kan? Itu bisa saya targetkan. Jadi kalau itu bisa saya lakukan terhadap Pak Ketua, ketika melihat kenapa hari ini saya nggak bisa, berarti kita terjadi kemunduran. Ya. Tapi minimal 90% harus selesai. Siap. Mudah-mudahan lah adik-adik kita, mahasiswa kita mendengar ini harapan Pak Dekan semuanya. Dan kami juga sebagai fasilitator sebenarnya di sini mudah-mudahan bisa membantu untuk mewujudkan keinginan Pak Dekan ini. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang PKL 12 orang di sini mudah-mudahan bisa menemukan itu. Iya, dan saya berterima kasih banget dengan Pak Ketua yang luar biasa. Saya datang di awal pertama dengan hari ini perubahannya drastis banget nih. Sepertinya berpikirnya di luar ekspektasi. Tapi luar biasa. Ya, alhamdulillah kita di PM Mentok ini Pak Dekan memang kita mudah-mudah semua orangnya. Orang mudah-mudah kan. Kalau kelas 2 ya gitu mudah-mudah. Beda dengan kelas 1A. Kelas 1A kan udah senior. Karena kan jenjang karir seperti itu. Insya Allah kalau di sini ya kita orang-orang muda yang bisa mau diajak lari juga bisa, kreatifnya juga bisa semuanya. Ya memang saya hanya sekedar memfasilitasi saja. Sekarang kawan-kawan di sini sudah juga bisa berpikir kreatif sebenarnya udah bisa. Ini hanya sekedar ya melakukan secara bersama-sama untuk kebaikan untuk bersama. Kembali lagi nih Pak Dekan. Sebenarnya ketika mendirikan HES dan HKI segala macam, tantangan terbesarnya ada nggak? Ada sih sebetulnya pada saat itu pemahaman masyarakat kita. Ya kan dulu kita kan jurusannya peradilan agama. Mindsetnya itu kan peradilan agama. Ketika HKI hukum keluarga Islam, awal sosial apalagi Iya, zaman dulu kodok istilahnya. Kodok, betul. Kodok itu jadi mindset orang masuk ke fakultas syariah itu yo hakim. Betul. Ya paling terakhir pengadilan agama. Iya. Gitu kan. Tidak berpikir dia akan kemana-mana. Tapi dia sudah mindset ke situ. Hari ini ketika bilang HKI, ini mau kemana nih? Jadi kalau kita nggak jelaskan betul, ya tidak tahu gitu kan. Dan kita hari ini ya Pak Ketua sama kan dengan yang umum. Ada juga sarjana hukum, boleh mendaftar di pengadilan negeri. Hanya saja hari ini teman-teman mahasiswa dari Jakarta sedang menggugatan ke MK ya terkait kebolehan untuk mendaftar di kejaksaan. Nah ini kan yang masih belum ada mungkin regulasinya ya, atau perlu memang regulasi khusus untuk kita. Tapi kalau melihat hasil sebenarnya Pak Dekan, memang saya tidak bisa sebutkan nama di sini. Ada anak UIN yang saat ini jadi jaksa. Oh iya. Ada. Kebetulan anak hakim PA tamatan dari UIN Jogja, saya sebut UIN Jogja, saat ini menjadi jaksa. Artinya harusnya bisa. Tapi hari ini kan ada yang tidak bisa. Nah, gitu. Nah, itu mungkin yang harus dibuat kembali. Ini murni lulusan anak UIN, anak syariah. Oh iya. Dan saat ini menjadi jaksa. Nanti behind the scene lah kita. Minimal ini menjadi bahan data awal ya. Bahwa sudah ada nih yang jebol istilahnya kan kayak gitu. Ya, dan juga kepada mahasiswa, calon mahasiswa juga. Jadi jangan melihat bahwa ini aturannya seperti ini loh. Perubahan hukum aturan itu selalu berubah setiap saat. Betul. Ya kan kebijakan yang contoh hari ini aja gitu kan bahwa dosen yang tadi kami tidak boleh beracara sudah boleh hari ini beracara. Walaupun status PNS. Status PNS dan itu dianggap sebagai pengabdian kepada masyarakat. Karena saya kemarin sudah sampaikan dengan kawan-kawan ini memungkinkan kita yang kawan-kawan memiliki gelar sarjana hukum dulu ikut PKPA. Kita ambil sertifikatnya dulu gitu kan. Iya. Nah 2 tahun ke depan, jadi nanti kita bisa buka LBH di kampus gitu. Nah ini menjadi tempat prakteknya anak. Ketika praktek di kampus, kemudian bawa ke pengadilan agama, nah itu sudah lengkap sudah. Iya. Kompetensi itu muncul.
Berarti istilahnya akademisi bisa masuk dalam tatanan prakteknya, berarti kalau seperti itu kan. Berarti pembelajar di kampus bisa ditarik menjadi laboratorium sebenarnya, laboratorium memang murni. Iya, yang memang langsung bisa dibikinkan di tempat. Iya. Jadi satu terobosan mereka kalau seandainya ini bisa dilaksanakan. Saya berharap mudah-mudahan seperti ini diperbolehkan dan kawan-kawan mendapatkan sertifikatnya untuk beracara, selesai sudah. Ya. Saya bisa membayangkan kalau seandainya memang ini terwujud bahwa pengacara bisa dari praktisi seperti ini, akademisi walaupun notabene PNS dan dosen, ya kita akan berhadapan dengan pengacara-pengacara yang memang berbobot secara akademisi. Betul. Kita berharapkan maka mutu kualitas gugatan juga akan semakin baik kalau seperti itu. Dan juga menjadi ya semacam pemantik lah untuk mahasiswa bahwa mereka punya wadah kan kalau memang ini terwujud. Betul. Saya berharap betul Pak Dekan ini benar-benar bisa diwujudkan. Ya, kita berdoa. Ini sangat penting bagi kita juga, sangat penting ya. Ini juga terkait dengan akreditasi. Saya yakin ini teman-teman kita kan yang punya BH ini kan atas sudah unggul semua. Betul. Memang mahasiswa sudah berkompetensi dan bahkan kan adu argumen di acara lomba Mahkamah Konstitusi kemarin kan ada dari TKIN yang menang. Ini menunjukkan bahwa kualitas kita di TKIN itu sama dengan yang lain, tergantung kepada mahasiswa bagaimana mempelajari itu dengan baik. Nah, kita dari fakultas saat ini mencoba untuk mulai memfasilitasi itu semua. Kita juga kan di kampus punya ruangan untuk mahasiswa beracara ya. Jadi silakan sebetulnya mahasiswa untuk melakukan peradilan semu. Yang tidak mesti sebetulnya mereka itu didampingi dengan terjadwal ya. Dan kita harap tahun 2026 Pak Ketua gitu kan, yang nanti masanya saya juga akan habis. Nah 2025 ini seperti dekan kita sudah komitmen kemarin bahwa antara fakultas kemudian Dewan Mahasiswa fakultas dan juga Hima Prodinya ini di 2025 ini kita akan adakan lomba peradilan semu di fakultas. Ya betul. Ini untuk pemacu juga untuk mahasiswa belajar. Yang lolos nanti bisa kita kirim ke tingkat regional. Untuk lomanya gitu. Terus ini Pak Dekan sebagai info sebenarnya kita di Dirjen Badilak khususnya di Dirjen Badilak bahwa saat ini membuka bahwa ada satu program Badilak Goes to Campus. Ini tujuannya bahwa untuk menarik minat kembali. Karena gini, minat untuk menjadi hakim itu saat ini menurun. Menurun dari fakultas-fakultas kita dengan alasan dengan persyaratan mungkin terlalu berat segala macam. Nah, Badilak sebenarnya hadir ingin menggait kembali bahwa memperkenalkan kembali bahwa ini loh peradilan agama. Nah, ini program Badilak ini saat ini sudah berjalan, sudah beberapa kampus sudah MOU, sudah MOU. Kalau bisa ke depan kita bisa Ensas juga mengambil bagian ini, Pak Dekan. Saya sangat siap kalau itu memang betul-betul kita diberikan kesempatan, Pak Ketua, karena ini sangat penting juga bagi kami gitu kan, untuk anak kita sebagai melatih dirinya. Betul. Itu sangat penting dan kalau memang memungkinkan saya berharap betul-betul ada gitu kan kita diajak untuk kembali lagi. Siap. Nanti coba kita soundingkan, mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian dari ini juga. Karena dengan kayak gini kan kita bisa ikut kompetisi nasional. Kita bisa melihat bahwa skala besar kampus kita. Kalau saya berprinsip satu hal, Pak Dekan, bahwa kampus modern lengkap segala macam tidak menjamin sebenarnya menjadi kualitas baik. Tetapi yang menjamin kualitas baik itu bagaimana kesungguhan mahasiswa. Tapi kalau balance semuanya kan lebih enak lagi. Lebih mantap lagi. Mahasiswanya kencang untuk mengikuti itu lebih baik. Oke. PKL ini sendiri ini Pak Dekan. Sebenarnya kita PKL mengadakan di setiap tahun ini memang sudah program wajib gitu seperti itu. Iya. Dan itu sudah masuk dalam kurikulum. Jadi wajib diikuti oleh mahasiswa karena ini nanti menjadi syarat yang bersangkutan untuk KKN dan juga syarat untuk ujian skripsi. Menjadi syarat utama. Jadi syarat utama berarti PKL ini. Berarti mau tidak mau. Mau tidak mau harus ikut. Harus dilaksanakan. Begitu baik. Harapannya bagi anak yang PKL ini menjalankan PKL ini apa pesan untuk anak-anak PKL? Iya, Pak Ketua, saya berharap anak-anak saya yang kebetulan hari ini
yang ada di Pengadilan Agama Mentok, kemudian juga Pengadilan Agama Songaliat, kemudian di Pangkal Pinang dan juga di Pengadilan Negeri. Saya berharap bahwa ikuti dengan baik. Ada satu hal yang harus diikuti dan sangat-sangat betul diperhatikan adalah disiplin di tempat kita magang. Karena itu berbeda antara yang diterima di kampus dengan yang ada di tempat magang. Ada regulasi, ada aturan yang harus diikuti dan itu sebetulnya melatih diri. Dan ini biasanya mahasiswa jarang bisa mengikuti itu. Contoh misalkan harus hadir pada jam 7 tepat. Kalau di kuliah mungkin bisa lah 5 menit. 3 menit, tapi kalau di kantor kan tidak bisa. Nah ini harus belajar dengan baik. Kedua, saya berharap anak saya mempelajari apa yang ada di tempat PKL, pelajari dengan baik, gunakan waktu dengan baik, kemudian pulang-pulangnya nanti itu dapat ilmu, diserap semua dan selesaikan dalam skripsinya singkat dengan apa yang ditemukan tadi. Itu yang kita harapkan. Oke, siap. Ya mudah-mudahan sekali lagi Pak Dekan, sebagaimana setelah saya bicarakan di awal tadi bahwa kami bisa memfasilitasi harapan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita berharap mereka juga untuk mempermudah kan bisa menyelesaikan tepat waktu. Harapan kita seperti itu. Ya kita bisa merasakan lah sebagai orang tua gimana rasanya ya. Kalau anak tidak selesai macam sementara ya sudah berdarah-darah membiayai segala macamnya. Maka itu yang selalu saya sampaikan dengan anak-anak, tolong jangan kecewakan orang tua. Saya sampai turun itu karena melihat mungkin anak kita pada saat itu ya lost control dengan orang tua, sehingga kita dari kampus yang mungkin mengontrol itu kembali. Betul. Saya juga mohon maaf kepada orang tua yang anak-anak yang saya cari. Mungkin keras saya mendidik mereka ketika di akhir-akhir itu, dan kata-kata saya mungkin cukup keras Pak Ketua. Kenapa? Kita punya waktu ya. Setiap tahun itu 30 Juni atau 28 Juni itu adalah jury time hari terakhir diuji. Kalau melewati itu semua, berarti yang bersangkutan tidak bisa tepat waktu dan tidak bisa selesai akhirnya kalau sudah 14 semester. Nah ini yang saya khawatirkan itu. Jadi saya berharap dari orang tua yang juga kebetulan hari ini mungkin menonton apa yang kita diskusikan ini, untuk selalu mengontrol anaknya dan mintakan betul kartu hasil semesternya, AS-nya itu. Betul. Karena ini yang banyak terjadi dan saya punya cerita menarik dari orang tua Pak Ketua, dari orang tapi bukan kuliah di kita di Jawa. Pak Ketua ini menjadi perhatian bersama. Ini kuliah di Jawa, saya tidak sebutkan kampusnya. Kemudian setiap bulan dia dikirim uang dan dia juga mengirimkan kartu hasil studinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kartu hasil studi itu adalah palsu. Kemudian sampailah dia kepada tahun terakhir, kemudian ada undangan wisuda. Orang tuanya diundang dan itu buatan anak itu sendiri dan palsu. Ketika orang tuanya datang ke Jawa tadi, kemudian ke tempat wisuda dengan tempat sama, ketika masuk ditolak oleh pihak kampus. Ditanya, ini undangan wisudanya Bapak Ibu dapat dari mana? Dari anak saya. Bu, ini namanya tidak ada, ini palsu. Setelah diselidiki ternyata anaknya tidak pernah kuliah. Dan itu hanya kamuflasenya. Tiap bulan dikirim. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua mana yang tidak kecewa? Betul. Pak Ketua, hampir 1 bulan orang tuanya tidak pulang kampung. Setelah pulang dari Jawa, ada di Pangkal Pinang, saya tidak sebutkan, tapi betul-betul terjadi. Dan 1 bulan merasa orang tuanya itu kecewa banget dengan anak itu. Nah ini menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai orang tua juga untuk mengontrol anak. Apakah dia kuliah, dan sekali-sekali penting untuk datang. Betul. Karena kami juga memiliki dosen penasihat akademik namanya, itu sebagai perwakilan perganti orang tua di kampus. Jadi orang tuanya di kampus juga ada orang tua, namanya penasihat akademik. Nah ini bisa dimintain kontak nomor handphonenya, sehingga itu bisa komunikasi dan bisa diketahui sebetulnya proses progres anaknya itu sampai kemana. Nah kadang-kadang kita kan dalam rapor kan minta data nih. Data itu yang saya pegang kalau sudah memasuki semester 10, semester 13, ini saya kejar betul mereka itu.
Itu yang sebenarnya tadinya mungkin Pak Kata itu bahasanya booster gitu kan. Itu yang saya minta dengan orang tua untuk memperhatikan anak. Tidak hanya mungkin kuliah di sini ya, tapi juga kuliah di Jawa juga. Siap. Ya memang lagi harapan orang tua itu tertinggi pada saat wisuda. Pada saat sudah kebahagiaannya, ceria beliau gitu kan. Yang sebetulnya saya sempat terakhir sampaikan dengan mahasiswa, coba kalian hitung. Ketika Anda menyelesaikan studi di 14 semester, uang kuliah itu 1 tahun 2 juta. 1 semester ya 6 bulan. Berarti kan ketika 1 tahun 2 semester berarti sudah 4 juta. Per bulan dikasih berapa? Uang kos berapa? Akumulasi selama 7 tahun sebenarnya. Bisa beli kebun sawit orang tua itu sebenarnya. Hari ini duduk santai aja dia dengan kebunnya. Tapi dia ingin anaknya lebih baik. Itu yang harus menjadi perhatian. Dan itu selalu saya motivasi dengan anak-anak saya itu di kampus. Saya pernah baca ada gium seperti ini, Pak. Jika orang tua Anda tidak bisa dibanggakan, maka banggakanlah mereka dengan prestasi. Ya kan? Besok hari orang bertanya, itu anak siapa? Artinya dia bisa membanggakan nama orang tuanya melalui prestasi dia. Kalau memang kita nggak bisa membanggakan orang tua kita dari awal, kan seperti itu. Karena nggak bisa dibanggakan mungkin. Tapi saya selalu berprinsip satu hal, bahwa sukses itu tidak hanya milik orang yang berduit. Betul. Ya, seperti itu. Ya, saya sendiri yang mengalami itu. Saya anak kampung, jauh dari pelosok segala macam, hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi satu hal, saya ingat betul orang tua saya itu agak keras mendidik saya. Saya ingat ketika kuliah, saya tidak tahu kuliah itu gimana, karena orang tua saya tamat SD cuma. Saya nggak tahu kuliah itu gimana. Saya tidak tahu semester nggak segala macam. Saya cuma nanya, kuliah itu berapa semester? 8 semester. 8 semester itu berapa tahun? 4 tahun. Oke, kita mulai dari sekarang. Saya hitung 4 tahun. 1 hari lewat, saya tidak kirim lagi duit. Itu orang tua saya. Perjanjian. Satu. Yang kedua, kalau besok sudah wisuda, maka tidak ada kata pulang kampung. Itu yang penting. Kenapa ada ya? Karena nanti kalau mau pulang kampung tidak ada pekerjaan, itu menjadi dosa jariah. Nanti orang kampung malas kuliah. Kenapa? Udahlah, ngapain kuliah? Tuh anak si A kuliah, tapi nyadap karet juga. Kalau nyadap karet nggak perlu S1, nggak perlu sarjana. Maka kata orang tua saya, mau jadi tukang becak kamu, tapi keluar kampung, jangan pulang. Biarlah jadi masalah. Sukses bangun kampung. Sukses pulang kampung. Bangun kampung. Oke, terakhir ini Pak Dekan. Harapannya bagi calon mahasiswa atau ada yang masih belajar ya, yang belum mau masuk kepada Fakultas Syariah. Ini ada 2 HES ya, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam. Harapannya gimana nih? Iya, untuk adik-adikku semua yang hari ini ada di tingkatan SMA, Alia, sederajat, kita saat ini sedang membuka pendaftaran SPAN PTKIN, artinya ini secara nasional. Dan saya yakin sudah dihubungi oleh pihak kampus, teman-teman di sekolah, dan silakan mendaftar. Kemudian pendaftaran ini memang dari sekolah, dan saya berharap hari ini Anda semua bisa memilih hukum keluarga Islam, kemudian juga hukum ekonomi syariah. Boleh yang lain silakan, kita punya program studi yang banyak gitu kan. Satu hal bahwa pilihan itu kita sama hari ini dengan yang ada di perguruan tinggi negeri. Bicara tentang sarjana hukum, kita gelarnya juga sarjana hukum. Hukum ekonomi syariah hari ini gelarnya juga sarjana hukum. Bisa berbicara, bisa mengikuti program yang ada di Pengadilan Agama, silakan, dan juga di Kementerian Agama. Kita punya hak yang sama gitu kan. Dan juga di luar negeri yang memang hari ini kalau untuk jaksa masih sedang godok, tapi saya yakin pada waktunya nanti akan diberikan itu. Nah, saya mengajak yuk bergabung dengan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya program studi HKI dan juga hukum ekonomi syariah. Saat ini kita untuk hukum ekonomi syariah sedikit orang yang memahami tentang hukum ekonomi syariah. Artinya apa? Peluang ke depan itu akan lebih besar. Baik. Dan yuk kita punya fasilitas lengkap
dengan lapangan bola juga, olahraganya juga, laboratoriumnya juga kita punya. Dan hari ini kita buktikan bisa mengantarkan mahasiswa untuk PKL di PA Mentok. Salah satu kerjasama mitra kami yang luar biasa, dan sudah disiapkan silabusnya. Saya juga cukup kaget datang hari ini ternyata sudah siap, padahal tadi baru pengantaran, tapi ternyata sudah ongoing sepertinya jam 2 nanti gitu. Ya, kita gaspol langsung. Jam 2 langsung kita pretest. Maka dari itu dengan kondisi yang real hari ini saya ajak semua untuk kuliah di Yayasan Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya prodi HKI dan Hukum Indonesia. Nantikan kami, Anda akan bertemu dengan saya di kampus. Siap. Wah, terima kasih nih Pak Dekan. Kita memang waktu kita sedikit, saya tahu kesibukan Pak Dekan banyak segala macamnya, tapi mudah-mudahan dari obrolan singkat ini banyak hal yang bisa kita tarik ya, terutama pengenalan kampus, kemudian bagaimana tantangan ekonomi syariah, ekonomi syariah dari sisi hukumnya, kemudian hukum keluarga Islam juga itu segala macamnya. Karena memang dua prodi ini sudah di-cover sebenarnya melalui Undang-Undang 3 2006. Betul. Karena memang pengadilan agama ini menyelesaikan dua. Yang pertama tentang perkawinannya, ya dari sisi perkawinan, yang kedua dari sengketa ekonomi syariah. Artinya bahwa dua fakultas ini rumahnya adalah pengadilan agama. Seharusnya rumahnya kembali ke sini. Rumahnya sendiri adalah di pengadilan agama. Seharusnya seperti itu. Makanya Badilab juga saat ini lagi gencar-gencarnya. Badilab masuk ke kampus-kampus, memberitahu, ayo gabung di peradilan agama. Alumni terbaik silakan. Tiap tahun kita masih ada banyak kesempatan kita harus ikut. Mudah-mudahan ke depan alumni kita bisa menjadi bagian dari Mahkamah Agung, khususnya masuk peradilan. Amin. Termasuk saya mendoakan Pak Ketua juga kan alumni dari Berdasi. Yang luar biasa, beliau ini lulusan terbaik, EPK-nya 4, kemudian waktu tempuh kuliahnya itu 1 tahun 4 bulan 14 hari, dan belum ada yang mengalahkan sepertinya. Dan itu dengan keyakinan bisa selesai walaupun dengan waktu yang cukup padat prosesnya. Saya yakin Pak Ketua nanti juga sampai mengamalkan. Amin. Tapi sekali lagi mentor terbaiknya Pak Dekan sendiri seperti itu kan. Terima kasih sekali lagi Pak Dekan selama ini yang telah diberikan kepada kami juga khususnya bagi kami, karena saya juga bagian dari Syekh Abdul Rahman Siddiq. Amin, alhamdulillah. Saya satu saat akan membanggakan, memang harus bangga dengan alumni. Saya bagian dari Syekh Abdul Rahman Siddiq. Terima kasih sekali lagi Pak Dekan atas kesempatan waktunya hadir. Sungguh ini menjadi kehormatan besar bagi kami. Pak Dekan bisa langsung ke sini, mengantar langsung, bersua kembali, bersilaturahmi kembali. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan atas kehadirannya. Siap. Demikian pemberian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan seri ini menjadi seri guide bagi kita semuanya, terutama kawan-kawan yang di HKI dan HES. Mudah-mudahan menjadi pemicu buat kita ke depan bahwa kesempatan, kesuksesan itu tetap ada bagi kita semuanya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like juga, serta bagikan bagi lain informasi ini jika bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.